Halo guys, jumpa lagi dengan Teknoday di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah smartband yang laris manis di setiap serinya. Semenjak kemunculan dari seri 7 yang kemarin, kali ini muncul kembali dengan edisi yang terbaru di Huawei Band 8. Lalu apa saja sih perbedaannya dan apakah masih worth untuk upgrade ke seri 8? Mari kita ulas bareng-bareng. Jadi ini adalah boxnya ya, masih tetap keren seperti biasanya. Di sini kita bisa lihat ada yang sedikit berbeda memang dari segi desainnya. Harganya sendiri masih cukup murah ya, di angka sekitar 520 ribuan. Malah jika flash sale bisa berada di harga sekitar 499 ribu rupiah. Kebetulan di sini yang saya pilih adalah varian yang berwarna hijau dan juga tersedia untuk varian yang berwarna hitam dan juga pink. Jika dilihat sekilas fitur-fiturnya hampir sama ya dengan Huawei Band 7. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, sebelumnya kita akan lakukan unboxing terlebih dahulu. Jadi ini adalah dari smartband-nya sendiri ya. Dan di dalam boxnya sendiri, kita akan mendapatkan dari buku manual serta garansi. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan sebuah kabel charging yang kelihatannya ini hampir sama ya dengan Huawei Fit. Dan nanti kita akan tes. Yap, ini adalah penampakan dari smartband-nya sendiri. Sekilas memang tampak sama aja ya dengan Huawei Band 7. Namun memang dengan desain yang agak sedikit berbeda. Jadi di sini memang bisa teman-teman lihat ya, jika di bagian sampingnya ini berbentuk rata seperti ini, mengikuti tren dari smartphone zaman sekarang. Jadi makin keren dan elegan ya. Bezelnya ini memang terbuat dari plastik, dan mayoritas memang build quality-nya sendiri terbuat dari plastik juga. Jadi memang untuk smartband ini super ringan banget ya, di angka sekitar hanya 14 gram saja. Lalu bagian yang jadi perhatian di sini juga adalah dari segi strapnya sendiri. Jadi ini memang agak transparan ya guys, beda sama yang versi hitam dan pink. Jadi warna hijaunya di sini agak bisa berubah ya. Jika di tempat yang terang bisa agak sedikit lebih mudah, dan jika di tempat gelap menjadi lebih pekat. Jamnya sendiri berukuran sekitar 43 mm dikali 25 mm dengan ketebalan sekitar 89 mm. Memang jadi lebih tipis ya jika dibandingkan dengan edisi kemarin. Untuk layarnya sendiri sudah AMOLED dengan coating anti fingerprint. Resolusinya sendiri berada di sekitar 194 dikali 368 pixel dengan kerapatan 282 ppi. Masih tetap sama-sama tajam dan terang ya. Cuman di sini memang layarnya agak kurang simetris. Saya malah awalnya berharap jika layarnya ini bisa semakin lebih besar, jadi bezelnya ini bisa menjadi lebih tipis. Ya mungkin next lah buat Huawei. Untuk kenyamanannya ini sendiri masih nyaman ya untuk digunakan. Dan ini sebenarnya saya suka juga dengan strapnya. Cara gantinya pun udah sama dengan Huawei Fit. Jadi tinggal ditekan aja. Simple dan mudah. Tapi memang agak sedikit berbeda ya untuk bentuk pengaitnya. Kedepannya saya harap bisa ada variasi yang bakalan keren dari strapnya ini. Oke, kita lanjut ke user interface dan experience yang dimiliki oleh Huawei Band 8 ini. Overall sebenarnya hampir sama ya dengan Huawei Band 7. Untuk watch face awalnya ini sudah ada sekitar 6 buah dan termasuk keren semuanya. Ketika kita swipe ke bawah, maka kita akan masuk ke menu setting seperti timer, stopwatch, layar hidup, alarm, setting, center, find my phone, tingkat kecerahan yang masih manual ya, belum auto, don't disturb, dan sleep mode. Jadi di sini beda don't disturb dan sleep mode ini. Jika di sleep mode maka jamnya akan kekunci ya, dan hanya on ketika tombol ditekan. Kemudian di pengaturan setting tambahannya ada menu untuk watch face, di mana selain yang bawaan pada jamnya, terdapat banyak banget pilihan yang ada di aplikasi Huawei Health-nya, mulai dari yang gratis maupun yang berbayar. Jadi masih tetap keren dan gak kehabisan gaya ya. Selain itu kita juga bisa custom watch face-nya ya. Malah di sini benar-benar bisa di custom dari foto yang telah kita ambil.
Jadi pada aplikasinya ini, nanti dia akan memberi kita pilihan ornamen yang kira-kira cocok dengan foto yang kita ambil. Jadi di sini mungkin kita bisa foto dari pakaian kita, dan kemudian kita bisa mix and match dengan outfit yang kita pakai. Selain itu, pada menu selanjutnya, terdapat AOD Always On Display atau TSH ya, alias tampilan selalu hidup. Jadi AOD-nya di sini bisa terus-menerus hidup dan akan mati jika tidak dipakai. Nah, memang AOD-nya ini jadi bagian yang bisa kita bahas ya. Jadi jika dibandingkan dengan AOD yang ada di Huawei Band 7 kemarin yang pilihannya cuma 5, ini sudah termasuk upgrade banget. Sudah bisa mengikuti dari watchface bawaannya. Tapi dengan catatan ya, 6 bawaan watchface dari Smart Band ini memang memiliki AOD yang menyesuaikan dengan watchface-nya. Malah terkadang lebih komplit dari Huawei Fit. Tapi sayangnya tidak banyak yang tahu jika kebanyakan watchface lainnya yang ada di aplikasi tidak memiliki AOD tambahan alias menjadi AOD yang default aja. Kelihatannya hanya beberapa watchface-nya tertentu yang memiliki AOD bawaan. Jadi jika yang ada AOD-nya, biasanya di galeri pasti ada contoh tampilannya. Sayang banget sih, tapi setidaknya masih bisa upgrade lah dibandingkan yang kemarin. Untuk user interface-nya sendiri tetap bagus seperti dulu ya. Swipe lancar dengan desain yang menarik. Soal fitur apalagi ya udah lengkap banget ya. Mulai dari yang pertama kita bahas untuk dari segi sleep tracking-nya. Ini udah termasuk mantap banget. Jadi ini sudah menggunakan fitur Huawei TrueSleep 3 ya. Lebih lengkap dalam pembacaan dan pemberian skor untuk kualitas tidurnya, mulai dari tidur ringan, waktu bangun, hingga REM. Lalu juga terdapat fitur Continuous Heart Monitoring, SpO2, dan Stress Level. Nah, di sini bagian yang paling saya suka untuk stress level ini ya, bakalan berguna banget buat manage stress level kita sewaktu kita sedang bekerja. Karena memang kadang penyakit itu awalnya bisa datang dari stres ya. Selain itu, untuk wanita juga sudah ada fitur kesehatan untuk memantau siklus menstruasi. Jadi untuk sensornya ini sendiri, Huawei sudah termasuk bagus banget ya untuk tingkat akurasinya. Selain itu juga ada fitur olahraga untuk memantau aktivitas kita, baik secara otomatis ataupun kita bisa memilih sekitar 100-an jenis olahraga yang sudah ada di Smart Band ini. Bahkan untuk olahraga e-sport juga ada loh. Wah, keren juga ya untuk Smart Band-nya. Nah, datanya nanti akan terekam secara otomatis ke dalam aplikasi Huawei Health yang ada di smartphone kita. Bahkan kita juga bisa sharing data tersebut ke medsos kita. Tapi dengan catatan, Huawei Band 8 ini masih tanpa GPS ya. Jadi jika mau tracking, harus dengan bantuan dari smartphone kita. Lalu kemudian ada beberapa fitur lainnya seperti data kalori, cuaca yang lengkap, hingga kondisi bulan. Kemudian musik yang bisa mengatur player di HP kita. Tapi entah kenapa ya, pas saya tes agak sedikit nyandet untuk next dan previous-nya. Malah kudu di-tap 2 kali dulu. Padahal untuk play, pause, dan volumenya termasuk lancar. Mungkin ada sedikit bug ya di sini. Lalu ketika kita swipe ke bawah, maka kita akan masuk ke menu pesan ya. Layoutnya sendiri sudah bagus banget dan sudah dipisah ya untuk dari jenisnya. Misalnya seperti pesan WhatsApp ini dan Gmail. Fontnya pun enak banget buat dilihat dan bisa memuat dari banyak karakter. Dan tak lupa juga ya, upgrade dari Band 7 kemarin ialah adanya quick reply pesan singkat dan emoji. Jadi kita bisa custom juga untuk dari segi quick reply-nya. Nah, memang mantep banget buat balas pesan ketika kita lagi nyetir motor atau lagi di perjalanan. Untuk WA calling-nya sendiri sudah bisa menampilkan nama meskipun secara singkat ya. Setelah itu layarnya sendiri akan mati. Tapi jika kita telepon seluler, maka akan kelihatan semuanya. Untuk remote shutternya hanya terdapat di iOS saja ya guys. Untuk yang terakhir adalah tingkat dari ketahanan baterainya ya. Memang Huawei Band 8 ini masih tetap awet ya, sama seperti pendahulunya yang bisa bertahan sekitar 2 mingguan dengan hanya 45 menit untuk chargingnya. Jadi sudah mendukung untuk fast charging ya. Tapi memang dengan catatan tanpa AOD dan pengukuran continuous. Jika AOD-nya diaktifkan terus,
maka memang bisa lebih menyedot daya tahan baterainya. Jadi bertahannya bisa di sekitar 3-4 harian saja. Tapi terlepas dari itu masih bisa dibilang awet sih. Dan jam tangan ini sangat cocok buat dibawa kemana saja. Bahkan bisa berenang karena sudah pasti aman ya dengan rating IP68-nya. Nah, kesimpulannya apakah smartband ini worth untuk dibeli? Tentu saja kita sepakat ya, worth banget untuk dimiliki. Apalagi jika jadi smartband pertamamu. Punya smartband dengan fitur smartwatch, layar AMOLED, dengan harga yang murah, tentu saja bisa menjadi daya tarik tersendiri. Tapi memang jika ada pertanyaan, apakah worth jika upgrade dari Huawei Band 7? Saya rasa tergantung ya. Jika kamu lebih perhatian ke fitur kesehatan, maka tidak mengapa tetap setia dengan Huawei Band 7. Tapi jika kamu pengen nuansa desain yang terbaru, AOD yang asik, dengan quick replay yang menarik, maka bolehlah untuk langsung upgrade ke smartband yang berkelas ini. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.